أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali sambung pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab dasar, masih dengan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di jilid yang pertama. Di pelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran yang ke-19 dan insya Allah disambung dengan pelajaran ke-20 karena temanya sama, yaitu pelajaran tentang al-adad dan ma'dud, yaitu al-adad. Adad itu artinya bilangan. Nah, namun kali ini sebelum saya masuk atau membaca buku Durusul Lughah ini, sebelumnya saya akan langsung jelaskan terlebih dahulu pelajaran atau rumusan terkait pelajaran al-adad, yaitu bilangan. Ya, langsung saja ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran tentang adad. Ya, adad dalam bahasa Arab yaitu disebut atau diartikan bilangan. Al-adad. Al-adad artinya bilangan. Nah, dalam pelajaran adat ya dikenal istilahnya al-ma'dud. Al-ma'dud itu artinya benda yang terbilang atau sesuatu yang terbilang. Ma'dudun, al-ma'dud. Jadi jika pembahasan kita tentang bilangan, maka di sini ada dua bagian, yaitu adat itu sendiri ya, yaitu bilangannya 1, 2, 3 dan seterusnya, itu disebut dengan bilangan. Kemudian ma'dud, ma'dudun ya, adad wa ma'dud. Ma'dud di sini benda yang terbilang, misal 3 buku. Nah, 3 itu adalah bilangannya dan buku itu adalah ma'dudnya yang terbilang. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran adad di jilid yang pertama ini yaitu bilangan dari 1 sampai 10 terlebih dahulu ya. Jadi kita akan mempelajari bilangan 1 sampai 10. Perlu saya berikan tanbih, peringatan terlebih dahulu di awal bahwa pelajaran adad dan ma'dud ini adalah pelajaran gabungan dari pelajaran sebelumnya, yang mana di sini kita akan membahas tentang mudzakkar dan muannas ya, jenisnya isim atau mudzakkar atau muannasnya. Kemudian kita akan membahas tentang isim jamaknya ya. Kita harus kenal dengan pelajaran jamak ya, jamaknya isim-isim ya. Kemudian kita harus paham juga tentang pelajaran na'at man'ut yang sudah kita pelajari, atau mudhof dan mudhof ilaih. Nah, karena semuanya akan terbahas di sini ya, semuanya akan terbahas di pelajaran al-adad dan ma'dud. Jadi hari ini kita belajar bilang 1 sampai 10. Nah, kita lihat misal untuk bilangan 1 dan 2 ya, kita sebelumnya harus menentukan dulu bahasan dari ma'dudnya itu sendiri. Jadi ma'dud itu ada 2, yaitu ma'dud yang mudzakkar dan ma'dud yang muannas ya. Kitabun itu isimnya mudzakkar, sayyaratun mobil itu muannas. Nah, mana dulu yang akan kita bahas, karena nanti ya ada sedikit perbedaan ya. Kita bahas adalah isim mudzakkar terlebih dahulu, artinya ma'dud yang mudzakkar terlebih dahulu. Kita mulai dari nomor 1. Misal 1 buku ya, 1 buku, maka kitabun wahidun, kitabun wahidun. Nah, untuk 1 buku ya, susunan adad dan ma'dudnya adalah susunan man'ut dan na'at. Jadi di sini wahidun adalah sifat. Nah, kemudian untuk adad 2 ya, kitabani ya, diberi tambahan alif dan nun. Kitabani, dan
Boleh juga dilengkapi dengan naatnya, dengan sifatnya. Kitabani, kitabani ithnani, ithnan, 2, ya. Jadi untuk bilangan 1 dan 2 susunannya adalah man'ut, na'at. Ya, man'ut dan na'at. Ya, atau untuk yang 2 ini biasanya seseorang mencukupkan diri dengan kata kitabani saja dengan tambahan alif dan nun di belakang. Ini sudah menunjukkan bahwa itu 2 buku. Tapi kalau mau dilengkapi seperti tadi susunannya man'ut, na'at. Ya, kitabani isnani. Ya. Nah, sekali lagi kita sedang membahas ma'dud yang mudzakkar, yang laki-laki, ya. Kitab. Lantas bagaimana dengan bilangan 3? Untuk bilangan 3, ya, sampai 10. Ini susunannya sama. Ya, yaitu susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi nomor 1 dan 2, adat nomor 1 dan 2 susunannya adalah man'ut, na'at. Ya, artinya jika ini mudzakkar maka ini mudzakkar, ini muannas maka ini juga ikut muannas. Namun untuk bilangan adat 3 sampai 10 maka susunannya adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Contoh misal kitabun, misal 3 buku, ya, 3 buku. Maka bahasa Arabnya adalah tentukan dulu jamak dari kitab. Jamak dari kitab. Jamak dari kitab adalah kutubun. Karena kita membahas jumlah 3 buku dan seterusnya, maka ini menggunakan bentuk jamak, ya. Maka kita jamak menjadi kutubun. Ya. Tinggal kita tentukan adatnya. Misal 3 buku, maka salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Coba kita lihat, ini adalah mudhof dan kutub di sini ma'dudnya sebagai mudhof ilaih. Sehingga dia dikasroh. Salah satu kutubin. Ya. Ada rumusan yang harus kita ingat bahwa ketika kita menentukan bahwa ma'dudnya mudzakkar, kitab menjadi kutub, maka sebaliknya bilangannya, adatnya harus muannas. Ada tambahan tak marbutoh, salah satu. Ya. Karena nanti ada salasu, ada salah satu. Ya, arba'u, arba'atu, bentuk mudzakkar dan muannas dari adat itu sendiri. Ya, jadi adat bilangan dari 1 sampai 10 itu juga ada bentuk muannasnya. Ya. Ada salah wahidatun, isnatani, wahidun, wahidatun, isnani, isnatani, salasun, salasatun, arba'un, arba'atun, khomsun, khomsatun. Jadi bilangan itu sendiri memiliki bentuk mudzakkar dan muannas. Nah, untuk 1 dan 2 seperti kita sebut tadi bahwa, ya, bilangannya mengikuti man'utnya. Artinya jika ini mudzakkar maka dia ikut mudzakkar. Ya. Jika dia muannas maka dia ikut muannas. Ya, wahidun, kitabun wahidun. Seandainya kita ganti sayyaratun, satu mobil, sayyaratun wahidatun. Sayyarotani ithnatani. Ya, sayyarotani isnatani. Nah, untuk ini, ya, karena kita bahasnya adalah mudzakkar, ya, mudzakkar, maka sebaliknya adatnya harus muannas. Sekali lagi, bilangan 3 sampai 10, jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya, bilangannya harus muannas. Kebalikan. Ini mudzakkar, maka siapkan bilangan yang muannas, ya. Nanti juga sebaliknya, jika ini muannas maka ini mudzakkar. Dan seterusnya, misal kita sambung, kita lanjutkan 4 buku misal. 4 buku menjadi arba'atu kutubin. Ingat susunan mudhof ilaih. 5 buku menjadi khamsatu kutubin. Semuanya dijamak. 6
6 menjadi sittatu kutubin. Sittatu kutubin. 7 menjadi sab'atu kutubin. Ya, sab'atu kutubin. 8 samaniyatu kutubin, semua dijamak. Ya. 9 juga sama menjadi tis'atu kutubin. Ya, dan terakhir adalah asyaratu kutubin. Nah, ini yang saya maksud, ya, bahwa rumusannya adalah sederhana. Untuk bilangan 1 dan 2 susunannya na'at man'ud, atau man'ud dan na'atnya. Ini sifat kenanya. Ini juga sifat. Adapun 3 sampai 10 maka susunannya mudhof dan mudhof ilaih. Dengan catatan dari 3 sampai 10 ma'dudnya harus dijamak, ya. Dan adatnya adalah lawan dari ma'dud. Lawan dari ma'dud. Jika ma'dud yang mudzakkar maka disiapkan yang mu'annas, semuanya pakai tak marbutoh. Lihat, menggunakan tak marbutoh. Nah, ini rumusan. Bagaimana dengan ma'dud yang mu'annas? Ma'dud yang mu'annas juga sama saja. Kita hapus. Ma'dud yang mu'annas susunnya juga sama. Contoh misal kita tentukan ma'dudnya sayyarah. Sayyarah artinya mobil, mu'annas dia. Maka 1 dan 2 susunannya adalah man'ud dan na'at. Sayyarah, sayyaratun, satu mobil menjadi wahidatun. Ingat, wahidatun. Kitabun wahidun, sayyaratun wahidatun. Ya, bisa difahami di sini perbedaannya. Kemudian nomor 2 juga sama, ditambah dengan alif dan nun. Sayyarotani. Sayyarotani. Jika digenapkan dengan naatnya, dengan sifatnya menjadi natani. Tadi kitabanith nani. Sekarang sayyarotanith natani. Atau boleh juga dicukupkan dengan sayyarotani saja. Nah, bagaimana 3 sampai 10 sama? 3 sampai 10 ya. Pertama, langkahnya seperti tadi, buat bentuk jamak dari sayyarah. Jamakkan dulu. Ingat 3 sampai 10 harus dijamak. Sayyaratun menjadi sayyaratun. Sayyaratun, ya. Kemudian karena sayyarah ini muannats, ya, maka siapkan adat yang mudzakkar. 3 mobil menjadi salasu. Hilangkan tak marbutohnya. Salasu sayyaratin menjadi mudhof ilaih. Menjadi mudhof ilaih. Demikian seterusnya sampai 10 menjadi arba'u sayyaratin, khamsu sayyaratin, sittu sayyaratin, sab'u sayyaratin, thamani, 8, thamaniyah menjadi thamani. Ini ya, thamaniyatun. Ini jika mu'annas maka berubah menjadi thamani, ya. Misal 8 mobil, ya, thamani sayyaratin, menggunakan yang ini. Kemudian tis'u sayyaratin, asyru sayyaratin. Nah, ini rumusan menggunakan bilangan adat ma'dud dari 1 sampai 10. Nah, itu ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, penjelasan terkait rumusan atau dari pelajaran adat dan ma'dud. Coba kita masuk di pelajaran Ad-Darsut Tasi' Asyara, pelajaran ke-19. Kita baca hiwar. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Kam taliban jadidan, ini
tamyiz ya, seperti yang sudah disebutkan. Berapa banyak siswa baru di kelasmu wahai Syekh? Fihi, di dalamnya asyratu tullabin jududin. Ada 10 murid judud baru ya, jadidun judud. Min ainahum, akulluhum min baladin wahidin. Apakah semuanya mereka dari min baladin wahid, dari negeri yang sama, negeri yang satu? La, tidak. Hum min biladin mukhtalifatin. Tidak, mereka berasal dari negara-negara yang berbeda. Mukhtalif itu artinya berbeda. Minhum salah satu tullabin minal Filipini. Di antara mereka, ya, minhum artinya adalah di antara mereka, salah satu tullabin minal Filipin. 3 murid dari Filipina. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Dan 4 murid dari Jepang. Wa talibani minas Sini, dan 2 murid dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia, dan 1 orang murid siswa dari Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika. Apakah di kelasmu ada pelajar-pelajar min Amerika, dari Amerika? Naam. Ya. Fihi tis'atu tullabin min Amerika. Ya, di sana atau di dalamnya ada, atau di kelas itu ada sab'atu tullabin, ada 7 murid dari Amerika. Ahum jududun, apakah mereka atau para siswa ini judud baru? La, hum kudama, mereka ini siswa-siswa lama. Qadimun jamaknya kudama. Ya. Kam taliban fihi min Urubba, berapa banyak siswa di sana di kelas itu dari Eropa? Urubba. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltarra. Di sana ada 5 murid dari Inkaltarra, Inggris. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. 8 murid siswa dari Almania, dari Jerman. Wa sittatu tullabin min Faransa, dan 9 atau 6 pelajar dari Faransa, dari Perancis. Wa tis'atu tullabin min al-Yunani, dan 9 siswa dari Yunani. Syukran ya Syekh. Terima kasih. Tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub. Baca dan tulis ya. Ini harus dibaca berulang-ulang ya supaya lancar. Ini adalah bacaan adat dari 3 sampai 10. Ini sama seperti yang kita baca tadi. Ada salah satu tullabin, arba'atu tullabin. Ingat ya, karena talib ini muzakkar, maka adatnya, bilangannya harus muannas. Salah satu tullabin, arba'atu tullabin, dan seterusnya. Latihan yang kedua, Iqra waktub ya, Iqra waktub. Ini latihan membaca, jadi harus dibaca berulang-ulang sampai lancar. Jangan sampai kita tersendat ketika membaca. Ya, contoh misal saya baca berapa kalimat. Nomor 1 misal, indi khamsatu kutubin wa thalathatu aklamin. Ingat susunan mudhaf dan mudhaf ilai. Contoh lagi nomor 5 misal, kam riyalan indaka al-ana ya Ammaru. Indi al-ana 8 riyalatin. 8 riyalatin. Ya, karena riyalun ini muzakkar, maka adatnya harus 8. Ya. Kemudian misal lagi nomor 9 saya baca. Fi hadzal fasli 10 tullabin qudama wa 4 tullabin jududin. Ya, tullabin jududin. Semua baca dengan lengkap, jangan ada yang disukun. Ya, jangan ada harokat akhir yang dimatikan, disukunkan. Dan terakhir misal nomor 12 saya baca. 12, fi hadhil hafilati 10 rukabin. Rukab yaitu penumpang, jamak dari raqib, rukab. Latihan ketiga, ajib anil as-silatil atiyati musta'milan. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan dengan menggunakan al-adad al-madhkura, yaitu dengan bilangan-bilangan al-madhkur yang disebut. Bainal qausaini, di antara 2 kurung. Jadi di sana ada tanda kurung, antum jawab dengan bilangan yang sudah disediakan di sana. Misalun, contoh, kam kitaban indaka, berapa banyak buku yang kamu punya? Indi salah satu kutubin, saya memiliki 3 buku. Ada 3 di dalam kurung tersebut. Maka jawab semacam itu. Contoh misal saya baca nomor 2 ya. Nomor 2 ada adat ya, ada 4. Ada adat bilangan 4 di sini.
Nomor 2, kam amman laki ya Laila. Kam amman laki ya Laila. Berapa banyak paman yang kau miliki wahai Laila? Ya, kita jawab misal li, ya, li dan 4. Dan am ini mudzakkar, maka siapkan adat yang muannas. Li arba'atu a'mamin. Saya memiliki 4 paman. Arba'atu a'mamin. Contoh lagi misal, saya baca nomor yang terakhir ya, nomor 7. Nomor 7 ini ada bilangan 10 ya, 10. Kam thamanu hadzal kitabi? Kam thamanu hadzal kitabi? Berapa harga buku ini? Ya, berapa harga buku ini? Karena di dalamnya bilangnya 10, maka kita jawab misal harga buku ini 10 real. Jawabnya kam thamanu hadzal kitabi? Thamanu hadzal kitabi ya asyaratu riyalatin. Asyaratu riyalatin. Kenapa asyaratu? Ya, karena riyal mudzakkar, maka bilangannya harus asyarah. Harus muannas. Ya, kemudian dijamak asyaratu riyalatin. Nah, ini cara menjawab di latihan yang ketiga. Catatan dari soal yang terakhir tadi, kam thamanu hadzal kitab. Kita sebelumnya sudah jelaskan bahwa kata kam, ya, pertanyaan tentang bilangan, yaitu jumlah, ini ya setelahnya biasanya disambung dengan isim mansub yang kita kenal dengan tamyiz. Ya, misal kam akhon, kam amman, kam kitaban, semuanya dimansubkan di fathah. Ya, yang mana ini disebut dengan tamyiz, pembeda. Namun di sini di pelajaran atau di latihan ke-7 ini ya, kam thamanu. Thaman itu harga, di sini dibaca dhammah alias marfu, ya, karena dia posisinya bukan tamyiz lagi. Ingat ya, tamyiz itu fungsinya untuk menentukan isim yang menentukan sesuatu yang masih belum jelas. Namun di sini dibaca marfu. Kam thamanu hadzal kitabi. Kenapa? Karena pertanyaannya sudah jelas. Yang ditanya adalah harganya buku. Kam thamanu hadzal kitabi, berapa harga buku ini? Sudah jelas. Ya, maka tidak membutuhkan tamyiz. Latihan keempat, at-tamrin rabi'u, kita baca uktubil a'dada. Tulislah adat. Adat-adat. A'dad itu jamak dari adat. Min thalathatin ila asyara. Tulislah bilangan dari 3 sampai 10. Waj'al kullan minal kalimatil atiyati. Dan jadikan, jadikan kullan, setiap dari kosakata berikut, ma'dudan laha. Ya, jadikan ma'dud untuk bilangan tersebut. Ya, misal ada kitabun, ini ma'dudnya kitab. Ya, maka siapkan tulis dari 3 buku, 4 buku, 5 buku, sampai 10 buku. Ya, ini sekali lagi butuh banyak latihan. Ada kolamun, ya, 3 pulpen, 4 pulpen, bagaimana itu cara merubahnya. Nah, di sini ada al-kalimatul jadidatu, ya, kosakata baru. Yang pertama thaman. Thaman itu artinya adalah harga. Kemudian nisfun itu adalah setengah. Riyal, jelas mata uang Saudi, riyalun, riyalat. Hafilah, hafilatun, yaitu bis. Soal, as'ilah, soalun, as'ilatun, pertanyaan. Baladun, biladun, jamaknya bilad, itu negara. Urubba, benua Eropa. Faransa, negeri Prancis. Mukhtalifun atau mukhtalifatun itu artinya adalah berbeda. Ya, min biladin mukhtalifah, dari negara-negara yang berbeda-beda. Ya. Kemudian yaumun ayyam, yaumun hari, jamaknya ayyam. Qirshun qurushun. Qirshun itu uang receh, ya, uang receh atau uang pecahan, ya, qirshun. Misal saya memiliki 3 uang receh, ya. Berarti indi salah satu qurushin. Indi salah satu qurushin, semacam itu. Raqibun, jamaknya adalah rukabun. Qadimun, jamaknya kudama. Al-jaybu, jayb itu adalah kantong. Juyub, jayb, juyub. Almania, Almania, ya, adalah Jerman. Al-Yunan, Yunan, Yunani, Malaysia, ya, semuanya sudah dijelaskan. Kemudian, karena materi ini berlanjut, saling berkaitan,
masih dalam bahasan adad dan ma'dud, maka kita sambung di pelajaran ke-20. Ad-Darsul Ashrun, pelajaran ke-20, kita baca. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas sini wal yabani. Wahai Salma, apakah di kelasmu ada siswi-siswi? Talibatun, talibat jamak dari talibah, siswi-siswi dari Cina dan Jepang. Naam, fi faslina khamsu talibatin minas sin. Ya, di sana di kelas kami ada 5 pelajar dari Cina. Wa arba'u tullabin minal yabani, dan 4 siswi dari Yaban, Jepang. Wa thamani talibatin min Indonesia, dan ada 8 siswi dari Indonesia. Wa fi faslina thalathu talibatin minal Hindi. Dan di kelas kami ada 3 siswi dari Al-Hind, yaitu India. Wa sittu talibatin minal Filipini, dan 6 pelajar atau siswi dari Filipina. Wa sab'u talibatin min Turkiya, dan 7 siswi dari Turki. Ya, coba kita perhatikan semua kalimatnya, kalimat bentuk adatnya mudzakkar. Sittu, thalathu, ya, sab'u, semuanya mudzakkar. Kenapa? Karena ma'dudnya kali ini diganti muannats, ya. Sab'u talibatin min Turkiya. Kemudian Salma melanjutkan, kam ukhtan laki ya Laila, berapa banyak saudari yang kau miliki wahai Laila? Ukhtan, ya, saudari perempuan. Li thalathu akhawatin, saya memiliki thalathu. Kenapa thalathu? Iya, karena yang ditanya adalah ukhtun, muannas. Maka thalathu akhawatin, saya memiliki 3 orang saudari. Kemudian wa kam akhon laki, berapa banyak saudara laki-laki yang kau punya? Kali ini saudara laki-laki yang ditanya, ya, ma'dudnya laki-laki. Dia menjawab, li khamsatu ikhwatin, saya memiliki khamsatu, 5 ikhwah, saudara laki-laki. Ya, ada 8, dia punya 3 perempuan dan yang 5 adalah laki-laki. Kemudian laki thalathu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Oh, kamu memiliki 3 orang saudari dan 5 orang saudara laki-laki. Naam, ya, betul. Wa kam akhon wa ukhtan laki, dan kamu berapa saudara laki-laki dan saudara perempuan laki yang kamu miliki? Salma menjawab, li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin, saya memiliki 4 saudara laki-laki dan 4 saudari perempuan. Nah, di sini perbedaan sangat jelas sekali, ya. Coba kita lihat ini. Jawaban dari Salma tadi, li arba'atu ya, arba'atu ikhwatin dan wa arba'u akhwatin. Ya, coba kita lihat ini. Ketika ma'dudnya mudzakkar, ya, mudzakkar, maka bilangannya adatnya harus ada tak marbutah di sini, muannas. Ya, muannas. Sebaliknya, ketika ma'dudnya muannas, ya, akhwat, saudari perempuan, maka bilangannya arba'u, bukan arba'atu, arba'u. Ya, dia mudzakkar. Nah, kita sambung. Saya memiliki 4 saudara laki-laki dan 4 saudari perempuan. Li zamilatun, saya memiliki seorang teman wanita, zamilatun, ismuha Khadijah, namanya adalah Khadijah. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhwatin, dia memiliki 8 saudara laki-laki dan 8 saudari perempuan. Ya, jumlahnya berarti 16.
At-tamarinu, latihan-latihan, ya. Iqra' waktub. Baca dan tulis. Ini latihan yang pertama ini adalah bilangan dari 3 sampai 10 untuk ma'dud yang muannas. Salasu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin, sittu talibatin, dan seterusnya. Latihan kedua, Iqra' waktub. Iqra' waktub. Bacalah dan tulislah. Ini ya harus dibaca dengan cermat juga seperti pelajaran sebelumnya. Saya baca nomor 1 misal. Fi baitina thalathu ghurafin. Thalathu ghurafin. Ghuraf yaitu jamak dari ghurfah, kamar. Ya. Kita lompati misal. Kita baca nomor 7. Nomor 7. Fil mustashfa asyru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Di rumah sakit ada 10 dokter wanita wa arba'u dan 4 perawat wanita, wa arba'u mumarridat. Ya, lanjut lagi, kemudian kita lompati lagi. Misal kita baca nomor 13. Nomor 13, fi dzalika darsi. Di pelajaran itu, thamani kalimatin jadidatin. Ada 8 kosakata baru. Ya, ada 8 kosakata baru. Nah, ini harus dibaca berulang-ulang sampai lancar. Kaidahnya masih sama, jangan mensukunkan harokat akhir. At-tamrin ats-tsalitsu, latihan yang ketiga ini sama. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-adad al-madhkura. Jawab dengan menggunakan bilangan-bilangan yang disebutkan baina qausaini, di dalam 2 kurung, sama seperti tadi. Ya, contoh misal nomor 1, kam akhon laka, berapa banyak saudara laki-laki laka yang kamu punya, ada dalam kurung ada bilangan 6, berarti li sittatu ikhwatin, saya memiliki 6 saudara laki-laki. Ya. Nomor 2 misal, ya, nomor 2, kam ukhtan laka, berapa banyak saudari perempuan yang kamu punya, ya, di sini ada bilangan 5. Ya, maka saya jawab li khamsu akhwatin, li khamsu akhwatin. Ingat ya, kaidah penggunaan muzakkar dan muannas pada ma'dud. Kemudian kita lompati langsung di latihan keempat. Iqra'il jumal al-atiyah, iqra'il jumal al-atiyata. Waktubha ma'a kitabatil a'dad, dan tulislah dia dengan penulisan a'dad al-waridah fiha, yang ada di dalamnya bil hurufi, yaitu dengan huruf. Ya, tulis dengan huruf, karena di sini di latihan keempat ini bilangannya ditulis dengan angka, maka antum harus tulis ganti dengan huruf. Ya, misal nomor 1 saya baca li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhwatin. Arba'u dan salah satu di sini menggunakan bilangan nomor. Maka nanti tugas antum adalah mengganti nomor itu kepada tulisan. Ditulis 4 buku misal, atau 5 saudari, dan seterusnya. Dan kemudian antum latihan baca berulang-ulang sampai lancar. Latihan yang terakhir, uktub al-a'dada min thalathatin ila 10. Tulislah bilangan adat-adat, bilangan-bilangan dari 3 sampai 10. Waj'al kullan, dan jadikan setiap minal kalimatil atiyati, dari setiap dari kosakata berikut ma'dudan lahu, yaitu ma'dud untuk bilangan tersebut. Ada sayyaratun. Ya, tulis 3 mobil, thalathu sayyaratin, sampai 10. 4 mobil, 5 mobil, sampai 10. Demikian juga misal ukhtun, ya, 3 saudari, 4 saudari, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini latihan-latihan yang harus dikerjakan. Yang terakhir, al-kalimatul jaridatu, ya, kosakata baru, majallatun. Yang pertama majallah, ya, majalah, ya, bacaan majalah. Al-harfu, huruf, jamaknya hurufun, huruf. Harfun, hurufun, yaitu jamaknya. Indonesia, ya, ma'ruf. Al-kalimah, kalimatun, jamaknya kalimatun, ya, kata atau kosakata. Kalimatun, kosakata. Ini pelajaran yang kita sampaikan di pelajaran 19, pelajaran 20. Semoga bisa dipahami dengan baik, terus dilatih sehingga kemampuan kita terus meningkat. Billahi taufik, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.